Teman-teman, perkenalkan nama saya Tia Mesyani dengan NIM 243121016. Dan di sini saya mengajak teman-teman bersama untuk kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan tema renungan untuk kita pada hari ini adalah waktu adalah kesempatan. Puji Tuhan, kita ucapkan syukur kita kepada Tuhan karena pada kesempatan kali ini kita bisa bersama-sama untuk merenungkan satu hal penting yang sering kali kita abaikan, yaitu waktu. Dimana pernahkah kita bertanya di dalam hati kita, kemana perginya waktu kita selama ini? Tanpa sadar, hari berganti minggu, minggu menjadi bulan, dan tiba-tiba saat ini kita telah ada di pertengahan tahun. Dan waktu tetap berjalan, waktu tidak bisa kita hentikan dan tidak bisa kita putar ulang. Dan Alkitab juga berkata dalam Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang ke-1 yang berbunyi demikian. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Artinya adalah waktu merupakan bagian dari rencana Tuhan yang harus kita gunakan dengan penuh hikmat, dengan penuh bijaksana. Poin yang pertama adalah waktu adalah anugerah dari Tuhan, di mana setiap hari kita mendapatkan hadiah dari Tuhan adalah waktu, teman-teman. Dimana kita tidak bisa membeli waktu, kita tidak bisa meminjam waktu. Baik orang kaya maupun orang miskin, semuanya diberikan waktu 24 jam setiap harinya oleh Tuhan. Sangat luar biasa, teman-teman. Dan bagaimana kita menggunakan waktu yang penting itu dengan sebaik-baiknya. Lalu poin yang kedua adalah kita menggunakan waktu dengan bijaksana, seperti yang terdapat dalam kitab Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-16 yang berbunyi demikian. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, jangan seperti orang bebal tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Dimana artinya waktu bisa menjadi berkat jika kita gunakan dengan baik, tetapi waktu bisa juga menjadi kutuk, teman-teman, jika kita menggunakan waktu ini dengan tidak baik dan tidak bijaksana, dan kita menyia-nyiakan waktu ini untuk hal-hal yang tidak penting. Dan contoh yang sering kali terjadi pada anak-anak muda adalah kita sering kali menghabiskan waktu kita di media sosial, yang menyebabkan seringkali kita menunda tugas dan tanggung jawab kita. Bahkan kita lupa untuk berdoa, kita lupa untuk mengucap syukur dengan Tuhan, dan kita lupa untuk membangun relasi dengan Tuhan dengan alasan sibuk. Padahal sebenarnya kita harus mengucap syukur, teman-teman, kepada Tuhan untuk setiap waktu yang Tuhan beri. Dan poin yang ketiga adalah masa muda adalah masa yang terbaik untuk melayani, seperti yang terdapat dalam kitab Amsal pasal yang ke-20 ayat yang ke-29 yang berkata demikian. Hiasan orang muda ialah kekuatannya. Dimana artinya masa muda bukanlah waktu untuk kita bersantai-santai dan bermalas-malasan. Justru masa muda adalah masa yang terbaik untuk kita menanam sesuatu yang baik untuk kita di masa depan. Kita harus menabur untuk belajar, kita harus bekerja keras, kita harus berdoa dan melayani, agar di masa depan kelak kita akan menuai hasil yang luar biasa. Dan kita harus bisa menggunakan masa muda kita ini untuk bertumbuh di dalam karakter dan iman yang baik, teman-teman. Dan kita perlu untuk belajar sebanyak mungkin agar kita bisa menjadi berkat di tengah keluarga, gereja, dan masyarakat. Dan saudara-saudara yang terkasih, mari kita berhenti hidup hanya asal jalan saja, tetapi marilah kita mengatur waktu kita yang ada dengan bijaksana. Dan kita harus mengingat bahwa waktu adalah kesempatan yang tidak dapat kita ulang. Jika hari ini Tuhan masih memberi kita waktu, berarti Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk berubah dan bertobat, serta untuk kita bertumbuh dengan lebih baik lagi. Jadi mari kita pergunakan waktu kita yang ada dengan bijaksana. Kita menggunakan waktu yang masih Tuhan percayakan kepada kita dengan sebaik-baiknya, teman-teman. Karena waktu adalah yang paling berharga dalam hidup kita. Sedemikian jauh renungan untuk kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.